Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoridatun Nafisah dengan NIM akhir 127. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar tes psikologi yang diampu oleh Bu Ana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes kepribadian. Yang pertama ada definisi. Definisi dari kepribadian sendiri merupakan istilah untuk menunjukkan hal-hal khusus tentang individu yang membedakannya dengan individu lain. Sedangkan tes kepribadian merupakan suatu alat ukur yang disusun untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Selanjutnya, macam-macam tes kepribadian. Macam-macam tes kepribadian dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tes proyektif dan yang kedua ada tes non-proyektif. Tes proyektif sendiri itu adalah alat ukur yang mengungkapkan kepribadian dengan menggunakan media atau materi sebagai tempat untuk memproyeksikan dorongan, perasaan, ataupun sentimen seseorang. Tes proyektif ini dibagi menjadi dua, yaitu tes verbal dan non-verbal. Berikutnya ada tes non-proyektif. Pada umumnya, alat ukur kepribadian yang tidak menggunakan teknik proyektif menggunakan bentuk inventory. Pada jenis tes yang berbentuk inventory ini ada 16PF, NSI, MMPI, CAQ, dan SSCT. Nah, selanjutnya jenis-jenis tes proyektif. Yang pertama ada verbal. Tes yang materi, reaksi, subjek, dan instruksinya menggunakan bahasa, sehingga dalam tes ini dituntut suatu kemampuan bahasa. Contohnya seperti tes SSCT dan IPPS. Nah, selanjutnya nonverbal. Tes yang menggunakan bahasa itu hanya instruknya saja. Tes nonverbal ini ada empat bagian. Yang pertama ada TAT, yaitu Thematic Apperception Test. Yang diungkapkan oleh tes ini adalah inner world seseorang, yaitu motif, kesadaran, dan ketidaksadarannya. Kemudian yang kedua ada tes Rorschach. Tes Rorschach ini adalah tes psikologi yang meminta subjek untuk menulis atau menyebutkan gambar-gambar berupa bercak tinta dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis, algoritme kompleks atau keduanya. Beberapa psikolog menggunakan tes ini untuk mengetahui karakter dan emosional seseorang. Selanjutnya yang nomor 3 ada tes Wartek. Tes yang disusun oleh Erich Wartek menggunakan psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt adalah aliran pemikiran yang melihat pikiran dan perilaku manusia secara keseluruhan. Dan yang keempat ada tes grafis terdiri dari 3 buah tugas, yaitu ada DAP atau gambar orang, tree test, gambar pohon, dan HTP, gambar rumah, pohon, dan orang. Prinsip tes ini yaitu menggambarkan sesuatu objek yang sangat dekat dengan dirinya, namun dibatasi dengan kaidah yang tidak terlalu mengikat. Nah, ini gambar yang pertama teman-teman, yaitu ini tes Rorschach yang menyebutkan gambar-gambar berupa bercak tinta dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis. Yang foto kedua ini ada gambaran dari tes TAT yang dimana seorang teste diminta untuk menceritakan setiap gambar yang memungkinkan terjadi proyeksi dari kehidupan inner life-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga, gambar pertama ini adalah contoh gambar tes Wartek yang dalam tes ini kamu akan diminta untuk melengkapi gambar-gambar yang tersedia di dalam kotak. Dalam kotak yang atas ini kan belum sempurna gambarannya. Selanjutnya, kamu harus menggambar menggunakan elemen-elemen yang tersedia di dalam kotak sesuai dengan selera dan keinginanmu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir dari tes proyektif, yaitu ada tes grafis. Di mana di sini ada DAP, tree test, dan HTP. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, itu tes grafis terdiri dari 3 buah tugas, yaitu yang pertama ini gambar orang, DAP, yang kedua ada gambar pohon, tree test, dan yang terakhir ada gambar pohon, rumah, dan orang. Selanjutnya jenis-jenis tes non-proyektif.
Yang pertama ada 16PF. 16PF mempunyai 5 macam bentuk, yaitu A, B, C, D, E. Tes ini dapat digunakan untuk mereka yang telah berusia 16 tahun ke atas. Bentuk A, B, C, D dirancang untuk mereka yang tingkat pendidikan dan atau kemampuan membacanya rendah. Yang kedua ada tes NSQ, Neurotic Scale Questionnaire, disusun oleh Ivan Escher dan R.B. Jekyll. Yang diungkapkan dalam tes ini adalah kecenderungan neurotik dan tingkat neurotiknya. Selanjutnya nomor 3 ada tes MMPI. Tes ini disusun untuk mengungkap karakteristik umum dari abnormalitas atau ketidakmampuan psikologis. Inventory ini terdiri dari 550 pernyataan afirmatif dengan pilihan respon benar, salah, atau tidak dapat mengatakan untuk individu berusia 16 tahun ke atas. Pernyataan ini meliputi kesehatan gangguan neurologis, gangguan motorik, sikap sosial, pendidikan, pekerjaan keluarga, dan perkawinan, serta manifestasi perilaku neurotik dan psikotik seperti obsesif-kompulsif, delusi, halusinasi, fobia, sadistik, dan masosis. Selanjutnya, Clinical Analysis Questionnaire. Tes ini layak digunakan untuk usia remaja sampai dengan dewasa dan akan menggambarkan kondisi klinis seseorang. Clinical Analysis Questionnaire ini adalah alat tes kepribadian yang merupakan pengembangan dari 16PF dengan berlandaskan pada 16 skala kepribadian Jekyll dan ditambahkan 12 faktor lainnya. Dan yang terakhir ada tes SSCT, tes yang dikembangkan oleh David Sachs. Item-itemnya berjumlah 60 berbentuk kalimat belum selesai dan harus diselesaikan oleh si tes tadi. Dan dari respon tes akan dapat diketahui adanya hambatan sosial dari individu dengan agents of relation, yaitu agents of relation-nya, yaitu kelompok atau situasi yang memiliki relasi dengan kehidupan individu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.